Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya, Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Hari ini Jumat 26 Maret 2021, hari biasa pekan kelima Prapaskah. Bacaan Injil yang akan kita dengarkan dan renungkan pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari Aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah, padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan? Maka jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah? Karena Aku telah berkata, Aku anak Allah. Jikalau Aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau Aku melakukannya dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan perjanjian-perjanjian itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam Aku dan Aku ada di dalam Bapa." Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi Ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu Ia tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat suatu tanda pun, tetapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar." Dan banyak orang di situ percaya kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, ada sebuah ungkapan yang mengatakan, satu perbuatan buruk melenyapkan ribuan kebaikan. Ungkapan ini saya rasa dapat mewakili kesan terhadap bacaan Injil ini. Dikatakan dalam Injil bahwa orang-orang Yahudi ingin melempari Yesus, bukan karena perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus, melainkan karena Yesus dituduh telah menghujat Allah, yaitu dengan menyamakan dirinya dengan Allah. Akan tetapi Yesus membalikkan tuduhan orang-orang Yahudi terhadapnya dengan mengutip kitab Taurat, mengingat bahwa orang-orang Yahudi ini sangat akrab dengan kitab sucinya. Jawaban Yesus terhadap orang-orang Yahudi mau menegaskan bahwa orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan adalah pancaran dari Allah sendiri, sang sumber kebaikan. Bapa ada dalam Yesus dan Yesus ada di dalam Bapa. Pernyataan Yesus ini mau menegaskan juga tentang kesatuannya dengan Bapa. Sekaligus juga tersirat di dalamnya suatu pesan bahwa orang-orang yang dengan tulus berbuat baik senantiasa berada dalam hubungan yang erat dengan Allah. Hal menarik lainnya yang patut disimak dari Injil ini ialah tentang Yesus yang pergi lagi
ke seberang Yordan, tempat Yohanes dulu membaptis orang. Yohanes Pembaptis adalah seorang tokoh yang tampil untuk mempersiapkan jalan bagi karya Yesus di dunia. Dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 26 sampai dengan 27, Yohanes Pembaptis memberi kesaksian atau jawaban atas pertanyaan orang banyak terhadap dirinya. Yohanes Pembaptis bersaksi, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Pembaptisan adalah tanda pertobatan. Orang memasuki hidup baru di dalam Allah. Itu sebabnya baptis menjadi pintu gerbang menuju sakramen-sakramen lainnya yang adalah tanda dan sarana kehadiran Allah. Di Sungai Yordan juga Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dalam Injil-Injil sinoptik kita tahu bahwa pada peristiwa pembaptisan itu suatu suara terdengar dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Maka para sahabat Sabda Hidup yang terkasih, apa pesan yang bisa kita dapatkan melalui Injil pada hari ini? Pertama-tama kita diteguhkan kembali untuk tidak pernah jemu dalam berbuat baik. Kita juga disadarkan bahwa berbuat baik tidaklah mudah. Meskipun kita telah banyak berbuat kebaikan, tetap saja ada orang-orang yang membenci kita, seperti halnya Yesus yang dibenci bahkan ditolak oleh orang-orang Yahudi. Berbuat banyak kebaikan juga kiranya tidak membuat kita menjadi sombong, lalu menghitung-hitung berapa banyak pahala yang kita terima karena perbuatan-perbuatan baik kita. Kita justru diajak untuk semakin tulus dalam berbuat baik, sebagaimana Allah Bapa kita adalah Maha Baik. Selain itu, kita juga diingatkan kembali akan rahmat dari sakramen pembaptisan yang telah kita peroleh. Melalui pembaptisan, kita dinyatakan sebagai anak-anak Allah. Oleh karenanya, sebagaimana Yesus berbuat seperti yang dikerjakan oleh Bapanya, yaitu perbuatan-perbuatan baik dan tindakan penuh cinta kasih, hendaknya kita berbuat demikian. Semoga kita mampu menampakkan wajah Allah di tengah-tengah dunia melalui perbuatan-perbuatan kasih yang diteladankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.